masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tersangka pengedar sabu-sabu di Padang Pariaman berhasil ditangkap polisi. Rekonstruksi pembunuhan di Agam diwarnai isak tangis keluarga korban. Ratusan orang ikuti seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk pemilu 2024. Inilah video amatir yang memperlihatkan tumpukan material longsor di Batai Samui, Nagari Sinurui, Pasaman Barat. Longsor terjadi pada Minggu malam, jalan sempat terputus beberapa waktu. Senin siang, puluhan pegawai Kecamatan Talamau dan warga setempat mengenyahkan material longsor dari badan jalan agar bisa dilalui kendaraan. Menurut Camat Talamau, tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan tanah melunak dan labil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun masyarakat dan pengendara diminta waspada saat melewati jalan yang rawan longsor. Sudah melaksanakan gotong royong dengan menggunakan alat-alat seadanya dengan cangkul, pinso, dan parang, membersihkan material, dan alhamdulillah pada sore hari pukul 16 akses untuk kendaraan roda 4 sudah bisa melalui jalan yang Kecamatan Talamau terletak di kaki Gunung Talamau dan berupa lembah yang dikelilingi perbukitan. Jalan menuju kecamatan ini membelah bukit yang rawan longsor. Tanah di Kunit ini masih labil. Usai diguncang gempa akhir Februari lalu. Kondisi ini diperparah dengan tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tersangka pengedar narkoba ditangkap Satres Narkoba Polres Padang Pariaman di daerah Kampung Durian, Lubuk Alung. Petugas menyita barang bukti yang dibuang tersangka di dekat pohon pisang tidak jauh dari rumahnya. Dalam keterangannya kepada awak media Selasa siang, Ide Darmawan Syah bisa ditangkap polisi berkat laporan masyarakat. Pasalnya, warga sekitar tempat tinggal tersangka telah gerah melihat ulahnya yang kerap bertransaksi narkoba. Tak hanya itu, Ide juga menjual barang haram tersebut kepada pemuda di sekitar rumahnya. Namun tersangka yang mengetahui kedatangan polisi berusaha membuang sabu-sabu miliknya untuk menghilangkan barang bukti. Namun polisi yang telah makan asam garam tak bisa dikecoh begitu saja. 6 paket kecil sabu-sabu ditemukan petugas. Tersangka pun tak bisa mengelak dan dibawa ke Mapores untuk diperiksa secara intensif. Didapat sebuah kotak di lokasi dekat kebun pisang yang mana pada waktu itu anggota opsional langsung menyita barang bukti dan menuju ke tersangka yang berinisial ID yang membuang kotak sebenarnya tersebut. Kini tersangka masih diperiksa polisi di Mapores Padang Pariaman. Polisi ingin mengetahui peredaran sabu-sabu yang dilakoni tersangka. Ida Darmawan Syah dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saya banggakan. Baiklah, pada siang hari ini kita 11 adegan kasus pembunuhan diperagakan oleh tersangka di halaman Polres Agam Selasa siang. Tangis orang tua korban pecah
saat melihat satu demi satu adegan yang menyebabkan anaknya meregang nyawa di tangan tersangka. Pembunuhan tersebut terjadi di daerah Bukit Batu Apuang, Corong Durian Kapeh, Tanjung Mutiara Agam, tanggal 29 September lalu. Peristiwa berdarah yang terjadi di perkebunan sawit menewaskan Ayu yang berusia 18 tahun akibat sabetan arit yang dilakukan tersangka YI. Dari rekonstruksi tersebut, terungkap tersangka kesal saat korban tidak mau membantunya untuk membawakan barang tersangka. Karena korban juga sedang membawa barang. Tersangka beberapa kali melayangkan aritnya ke pundak dan punggung korban yang mengakibatkannya meninggal dunia. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Pada saat sekarang ini kami melakukan jawaban P19 dari Kejaksaan untuk melengkapi jawaban P19 tersebut, bahwasanya petunjuk dari Kejaksaan agar diadakan adegan rekonstruksi untuk memastikan apakah tersangka tersebut betul-betul melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Untuk menentukan dan membuat terang terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk memperjelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kami dari tim Jaksa Penuntut Umum telah melihat dan sama-sama melihat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa secara jelas dan terang menerang telah tampak dan nanti akan menjadi bagian dari petunjuk di dalam berkas perkara yang mungkin sebentar lagi akan diserahkan ke Kejaksaan Agam. Rekonstruksi tersebut bertujuan untuk memperjelas fakta dan kejadian dalam peristiwa tersebut. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Korban Ayu. Ratusan peserta mengikuti seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Darmasraya. Peserta seleksi berjumlah 413 orang. Mereka mengikuti tahapan ujian tertulis dengan sistem Computer Assisted Test. Ada 4 sekolah yang digunakan, yakni SMA Negeri 1 Pulau Punjung, SMK Negeri 1 Sikabau, SMK Negeri 1 Sitiung, dan SMA Negeri Unggul Darmasraya. Jadi kita lakukan tes ini dengan pola CAT, insya Allah seluruh operator dan KPU itu sudah menandatangani fakta integritas dan insya Allah keterjaminan soal ini 100% insya Allah terjamin. Insya Allah akan menghasilkan kedepannya tentu penyelenggara di tingkat kecamatan Kabupaten Darmasraya. Nantinya hanya 15 orang yang diterima menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, 10 orang sebagai anggota PPK, dan 5 orang sebagai cadangan. Sedangkan jumlah kecamatan ada 11 di Kabupaten Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Yang ditaruh di atas meja nanti adalah